Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, karena hari ini, hari Jumat yang agung, Jumat yang baik, the Good Friday bagi setiap orang percaya. Khususnya kami yang berkumpul di ruangan ini, karena Kristus telah mati untuk kami. Bukan ketika kami sudah menjadi orang baik, menjadi orang benar, tetapi justru ketika kami masih berdosa, Tuhan sudah rela mati bagi kami. Sudah sepatutnya lah kami datang hari ini mengingat akan apa yang Kristus telah lakukan di atas kayu salib. Kiranya Tuhan menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami, baik dari yang anak-anak sekolah minggu sampai yang berusia lanjut, baik yang ada di ruangan tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, bahkan melalui rekaman. Tuhan memberkati setiap sarana yang ada, agar Engkau sendirian ditinggikan dan dipermuliakan. Berilah kepada setiap kami telinga seorang murid yang mau mendengar, dan Tuhan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan hanya isi hati-Mu saja. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini seluruh dunia memperingati hari kematian Kristus bagi orang berdosa. Bukan bagi semua orang, tapi orang-orang yang dipilih dari kekal sampai kekal. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini dari anak-anak sekolah minggu saya perhatikan dari yang usia mungkin di bawah 10 tahun, di atas 5 tahun, hadir dan sampai yang berusia lanjut. Kita patut bersyukur untuk itu. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Sekitar 45 menit, saudara bisa konsentrasi untuk mengingat tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Saya mau mulai dengan robot yang bernama Ameka dan Sofia. Ketika saya menyaksikan kedua robot ini, begitu canggih. Robot ini bahkan oleh Arab Saudi, salah satunya yaitu Sofia, diberikan kewarganegaraan menurut berita yang saya baca. Mungkin spesial karena dianggap akan menjadi satu makhluk yang akan banyak membantu. Walaupun kita tahu saudara, robot ini diprogram. Jadi keunikan daripada robot ini kalau saudara nanti buka di YouTube, jangan sekarang, nanti kita terganggu. Baik Sofia maupun Ameka ini diberikan semacam begitu banyak alat di dalam kepalanya sehingga mukanya itu bisa tersenyum. Matanya bisa berkedip seperti manusia. Menarik sekali. Dan kalau kita memperhatikan diskusi, interview antara jurnalis, orang yang menginterview kedua robot ini seperti manusia, saudara. Tapi satu hal yang tidak bisa dibedakan adalah mereka adalah dicipta, diprogram oleh manusia. Pasti responnya itu memang secara otomatis, tapi tetap ada program yang dimasukkan ke dalam dirinya dalam bentuk mesin. Maka kalau kita memperhatikan robot berbeda dengan kita manusia, sejak awal Tuhan memberikan kita free will, kehendak yang bebas untuk taat kepada Tuhan atau kita mau melawan Tuhan. Kehendak bebas ini tidak ada di dalam diri robot, karena robot memang sudah diprogram. Sangat berbahaya sekali kalau robot diberikan kehendak bebas, maka dia akan melawan penciptanya yang membuatnya. Orang-orang yang diberikan kemampuan-kemampuan khusus. Dari bagian ini saya teringat seperti yang Paulus katakan dalam Roma pasal 7 ayat 22 sampai 26. Sebab, saudara bisa lihat di slide, di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain,
yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Lalu Paulus berteriak berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia berkata, di dalam diriku ada dua pertentangan, aku ingin melakukan kehendak Allah, tetapi dosa yang masih ada, yang masih survive, yang masih bertahan, terus menerus berjuang melawan kehendak yang baik di dalam dirinya. Itu sebabnya Paulus berkata, aku manusia celaka. Kalau bukan Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, aku sudah menjadi budak dosa. Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita merenungkan bahwa kalau kita bisa memilih yang baik, itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan memampukan kita. Karena saudara dan saya selalu kecenderungannya mau memilih yang jahat, mau melawan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus, syukur kepada Allah. Di awal robot tadi, dia diprogram. Ketika dia melakukan sesuatu, itu sudah diprogram. Maka dia tidak bisa melawan yang membuatnya, yang menciptakannya. Tapi saudara dan saya dicipta berbeda. Sehingga di awal dari kitab Kejadian pada waktu penciptaan, maka Adam dan Hawa bersepakat untuk melawan Sang Pencipta. Dan itulah sebabnya Kristus harus mati hari ini bagi saudara, bagi saya. Berbeda dengan robot tadi, Ameka dan Sofia. Berbeda dengan Adam dan Hawa. Berbeda dengan saudara dan saya. Berbeda dengan Rasul Paulus. Yesus Kristus punya kehendak yang bebas. Kehendak bebas yang sejati. Apakah dia mau memilih untuk taat mati di atas kayu salib, atau Tuhan Yesus tidak mau mati? Dia bisa, dia sanggup, dia punya kapasitas. Nanti kita akan melihat mengapa demikian. Saya mau memberikan beberapa hal yang penting dari tema hari ini. Apakah yang Yesus lakukan? Sekali lagi, kalau Yesus mau menolak, tidak rela mati di atas kayu salib bagi umat pilihan, bagi saudara, bagi saya, dia mampu, dia bisa. Beda, ada orang yang mau tapi tidak mampu. Ada orang yang ingin tapi tidak punya kemampuan, kapasitas. Tapi Yesus Kristus, dia memiliki segala-galanya. Itulah sebabnya bagian pertama saya mau mengajak saudara, mengapa Yesus mau? Apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, dia melaksanakan dengan kerelaan, dengan ketaatan perintah daripada Allah Bapa. Yesus rela menyerahkan nyawanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak mau menyerahkan nyawanya, maka tidak ada pihak manapun, termasuk Allah Bapa, Allah Roh Kudus yang setara dengan Kristus, tidak bisa memaksa Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Tapi dengan sukarela dan penuh kasih, dengan penuh ketaatan, bukan dengan sungut-sungut. Ada orang yang melakukan sesuatu dengan sungut-sungut, dengan terpaksa. Saya terpaksa datang beribadah, saya terpaksa melayani Tuhan, saya terpaksa berdoa, saya terpaksa membaca Alkitab. Banyak orang terpaksa. Tapi Yesus Kristus, dia tidak terpaksa. Dia serahkan nyawanya. Mari kita baca Lukas 23 ayat 46 bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, menyerahkan nyawanya. Kristus menyerahkan nyawanya. Penting sekali saudara perhatikan, menyerahkan. Kuserahkan, aku Yesus Kristus secara pribadi menyerahkan nyawaku. Jika Kristus tidak menyerahkan nyawanya, maka tidak ada yang dapat mengambil. Ini berbeda dengan saudara dan saya. Tadi saya katakan termasuk Allah Bapa tidak punya hak mengambil nyawa itu.
apalagi setan dan tentara-tentara Romawi. Kalau aku mau, kata Tuhan Yesus, aku bisa memanggil sepasukan malaikat untuk menghabiskan semua tentara Romawi. Tapi dia dengan kerelaan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat membandingkan dengan Ishak. Saudara, kalau melihat Ishak yang diikat, itu Ishak umurnya berapa ya ketika diikat? Ternyata Ishak sudah berumur, menurut para penafsir, usianya sudah di atas 20-an. Dia sudah lebih kuat dari papanya. Saya perhatikan tadi anak-anak sekolah minggu remaja yang ketika sudah lama gak lihat 2 tahun, tiba-tiba kok jadi tinggi gitu. Bukan tiba-tiba tinggi, kita yang baru ketemu 2 tahun yang lalu. Papa mamanya lihat, papi maminya lihat pertumbuhannya. Kita setelah 2 tahun COVID gak pernah ketemu, lihat, kok kamu sekarang tambah tinggi. Papi maminya bilang ini dikasih makan, gak langsung tinggi begini. Kita dulu khawatir gak tinggi-tinggi ini anak, sekarang lihat cepat besar. Kalau makin besar, dulu kita pegang-pegang, sekarang anak-anak yang pegang-pegang papa mama papi maminya. Karena badan lebih besar, dia bertumbuh besar, demikian juga Ishak. Ishak bertumbuh besar, Abraham sudah umur 100 tahun lebih. Ketika itu usia Ishak di atas 20 tahun. Kalau Ishak bilang, papi Abraham, sorry. Itu urusan papi sama Tuhan, sama Yahweh, sama Allah. Ini bukan urusan aku. Ngapain aku diikat? Buat apa aku dipersembahkan? Aku masih mau hidup, aku mau pacaran, aku mau tunangan, aku mau menikah. Bisakah Abraham paksa? Mana tanganmu, sini aku ikat. Umur 100 lebih, saudara. Lawan Ishak yang usia 20-an, lagi seger-segernya, lagi kuat-kuatnya, didorong sekali juga Ishak bisa stroke, bisa jatuh dia. Tapi Ishak pasti dari sekolah minggu dari kecil, sebelum makan udah diajar doa dulu. Kemarin ada Pak Sutri yang kabel cerita pada saya, dia ajarkan anaknya berdoa, lucu sekali menurut orang tuanya. Belum amin, kalau udah dengar kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, anaknya udah senyum-senyum katanya, udah tahu bentar lagi amin. Jadi diajar dari kecil untuk bagaimana mengenal Tuhan. Saya yakin Ishak jauh lebih dari itu. Pasti bangun tidur, dia waktu perjalanan mau tidur, semuanya diceritakan oleh Abraham. Siapa yang memanggil papamu ini? Tinggalkan Ur Kasdim sampai ke Kanaan. Cerita. Sehingga semua berbekas dalam diri sahabat oleh Ishak, terekam semua. Sehingga Ishak waktu dikatakan, anakku, besok pasti susah ngomongnya Abraham. Aku akan mengikat engkau, aku akan sembelih engkau. Ishak pasti juga gak mudah, tapi dengan penuh kerelaan dan ketaatan, baru ada lukisan seperti yang saudara lihat. Alkitab menggambarkan di sana bagaimana Kejadian pasal 22 ayat 7 sampai dengan 12. Saya ambil 7 dan ayat 12 bagian yang ada, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Abraham serius, pisau sudah ada, tapi dalam hitungan detik-detik terakhir sebelum itu pisau tempel di leher daripada Ishak, malaikat Tuhan begitu cepat menangkis dan melarang, mencegah dia. Saudara, kalau kita ada di sekitar sana, kita baru tahu, kalau bukan kerelaan Ishak, tidak mungkin Abraham bisa ambil pisau hendak potong, membunuh Ishak. Saudara yang kasih Tuhan, inilah gambaran dari kerelaan Kristus. Kristus jauh lebih rela dibandingkan Ishak. Ishak anak, Abraham ayah. Maka ketaatannya ini pasti jauh lebih mudah.
Tapi Kristus yang setara, bagaimana dia bisa mau mati menjalankan perintah Allah Bapa? Kalau bukan kerelaan, tidak mungkin nyawa bisa diambil daripadanya. Saudara, kalau perhatikan namanya DPO, daftar pencarian orang. Orang-orang yang terkait kasus-kasus kriminal, maka ada dua opsi. Bisa menyerahkan diri, datang ke kantor polisi, Pak, saya yang sudah ada dalam daftar DPO, daftar pencarian orang. Apakah kasus kriminal, pembunuhan, korupsi, kalau sudah masuk namanya daftar pencarian orang, polisi dengan seluruh jaringannya sampai ke seluruh dunia bisa menangkap orang itu. Orang itu bisa menyerahkan. Tapi ada opsi yang kedua, kalau tidak mau menyerahkan diri, maka Interpol, polisi bisa bergerak, cari tahu, cari di mana orang itu, maka bisa diambil, bisa dirampas, bisa diculik, bisa ditarik, bisa diambil paksa. Tapi Yesus Kristus tidak seperti itu. Dia dengan rela. Sekali lagi, kalau bukan Kristus merelakan nyawanya, orang Farisi, dari mulai Herodes, dari awal dia ingin bunuh Yesus Kristus. Tapi Tuhan tidak kasih nyawa. Herodes tidak berdaya. Orang Farisi juga berkali-kali mau mendorong Yesus dengan orang banyak ke tepi jurang supaya Yesus mati. Juga tidak bisa. Yesus belum menyerahkan nyawanya. Tentara Romawi juga seperti itu. Saudara, kalau perhatikan seluruh Alkitab, kita bersyukur hari ini Yesus di atas kayu salib dengan rela menyerahkan nyawanya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika saat-saat tertentu, ketika sebuah pertanyaan tiba, apakah lebih baik mempertahankan kehidupan atau merelakan kematian datang? Di slide berikutnya, saudara perhatikan, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak nyaman bagi hidup seseorang. Saudara mungkin kenal orang-orang tertentu yang sudah dipasangi alat begitu banyak, selang kiri, selang kanan masuk. Dalam keadaan seperti ini, apakah mempertahankan kehidupan yang seperti ini lebih baik daripada membiarkan kematian tiba dengan rasa hormat? Bagi anak-anak sekolah minggu, bagi anak-anak remaja pemuda, mungkin berpikir, waduh Pak, ini mah masih jauh. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak kisah-kisah, kasus-kasus yang kita tidak pernah habis pikir. Ada orang-orang tertentu, jangankan di usia 7, 80, 90 tahun, ketika waktunya kematian tiba, ada anak-anak yang masih muda pun harus mengalami keadaan seperti ini. Maka terjadi perdebatan di dalam keluarga. Apakah membiarkan orang yang kita kasihi meninggal, mengalami kematian? Tapi yang lain berkata, aku tidak rela. Pokoknya sebelum habis-habisan, kalau perlu jual rumah, jual ini, habiskan seluruh harta, yang penting bisa menyambung nyawa. Itu yang kita sering dengar. Memang ini isu kasus etika yang tidak mudah. Tapi kalau saudara mau jujur, memperhatikan kehidupan yang sudah di dalam ICU, di dalam kondisi memang karena alat-alat tertentu orang bisa hidup tetap bernafas, maka apa yang dikatakan oleh seorang ahli etika, Jesse Ziegler, dia berkata, kita dapat mengasihi, menghargai, menghormati orang-orang, baik dalam memperpanjang hidup maupun dalam membiarkan meninggal. Susah sekali ya. Kita berpikir kalau kita mengasihi seseorang, maka kita mesti tahan selama-lamanya orang itu hidup. Kalau kita membiarkan dia meninggal,
Lalu datanglah penghakiman, judgment. Kamu nggak sayang papi kamu nggak sayang mami kamu nggak sayang oma kamu nggak sayang opa kamu, kakek kamu, nenek kamu membiarkan dia meninggal. Kalau kita mau jujur bertanya kepada si sakit yang ada di ICU, yang dalam keadaan tidak nyaman, ketika saya selesai dioperasi, saya dimasukkan itu selang untuk bantu oksigen, hanya beberapa jam saya bilang, bisa dicopot nggak nyaman saudara. Baru beberapa jam setelah operasi, setelah saya sadar, ini ada apa di hidung? Itu selang buat bantu oksigen Pak. Setelah diukur oksigen saya normal-normal saja. Oximeter menunjukkan baik-baik saja 90 ke atas. Saya bilang buat apa ini? Ya buat bantu Pak, buat jaga-jaga. Akhirnya dilepas. Bagaimana kalau saudara dan saya dalam posisi dimasukkan selang sampai ke dalam lambung, sedalam paru-paru kita untuk bantu dengan alat-alat seperti itu? Hari Rabu kita akan membahas di dalam PA Etika Kristen, mengambil keputusan di saat situasi yang sulit seperti ini. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingat ada seorang anak yang tahu bahwa maminya sudah percaya Tuhan. Dia bilang pada saya, mama sudah mengenal Tuhan. Mama sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau dia harus meninggalkan dunia ini, dia pasti masuk surga seperti yang Tuhan janjikan. Tapi satu kondisi, dia harus dirawat. Akhirnya dalam hitungan berapa bulan dia harus diusulkan pindah ke ruang ICU. Maka 3 saudara ini bertanya, berunding, bagaimana? Yang paling besar bilang, ya sudah masukkan saja, pasang kateter, pasang alat-alat semua bagi mama. Yang kecil bilang setuju sama Koko. Yang tengah bilang, anak tengah biasanya suka berbeda. Dia bilang, mama sudah percaya Tuhan. Kalau dimasukkan alat, kasihan. Lagian juga hitungannya bisa berapa hari. Dia cerita kepada saya dengan penuh pergumulan. Saya harus bagaimana? Kalau disuruh bayar biaya rumah sakit, saya sanggup. Secara materi tidak masalah. Tetapi ketika harus memasukkan berbagai peralatan demi menyambung nyawa beberapa waktu, menurut yang saya baca, kata rekan ini dari firman Tuhan, sepertinya tidak seperti itu. Tapi karena dia di tengah, dia dengar Koko, dia dengar adik, ya sudah pasang alat, masukin kateter. Saya besuk di ruang ICU, hanya hitungan berapa hari, tidak sampai seminggu. Mamanya dipanggil pulang. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita belum memahami apa artinya melepaskan tubuh kita yang fana, betul? Kita inginnya terus-menerus, selama-lamanya ada dalam dunia. Kristus tahu kapan waktu dia harus tinggalkan dunia ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana ketika kita lihat orang-orang yang kita kasih yang sudah mengenal Tuhan di saat-saat seperti itu? Atau dia sudah berpesan kepada anak-anak cucu menantu, kalau papi, kalau papa nanti saat-saat kematian tiba, biarkan, relakan papi, relakan mami, relakan papa, relakan mama, relakan oma, relakan saya, biar saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara yang kasih Tuhan, ini bagian yang tidak mudah, tapi yang sangat-sangat realistis yang saudara dan saya akan hadapi. Bukan hanya Yesus rela menyerahkan, berbeda dengan orang-orang tertentu yang saya kasih contoh tadi, seolah-olah mempertahankan hidup jauh lebih baik daripada membiarkan kematian. Kenyataannya tidak selalu seperti itu. Begitu banyak kasus. Nanti hari Rabu kita lanjutkan lebih detail. Orang-orang yang terus-menerus mempertahankan hanya sesaat di kehidupan dengan selang-selang seperti itu. Kehabisan seluruh harta. Akhirnya orang yang dianggap sangat dikasihi
pun meninggal. Dan kalau mau ditanya, orang itu akan berkata, papi udah bilang, mami udah bilang, aku udah bilang biarkan aku pulang. Sekali lagi, bagian ini tidak bermaksud saudara artinya tidak ada usaha. Saya harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak ke bagian, oh ya udah, kalau gitu kalau sedikit-sedikit sakit biarin aja, lebih baik mati. Oh ini bahaya saudara. Ini namanya kita nyumpain orang tua kita, nyumpain family kita cepat mati. Bukan seperti itu. Tapi kondisi-kondisi tertentu harus ada kerelaan. Karena pemahaman kita. Yesus Kristus dia rela karena dia paham. Rencana Allah harus digenapi. Aku harus rela, tidak bisa melawan. Bagian kedua, Kristus, Galatia pasal 3 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Dia bukan hanya rela menyerahkan nyawanya. Yesus juga rela menanggung kutukan Allah Bapa bagi saudara, bagi saya. Mari kita baca Galatia 3 ayat 13. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kutukan apakah itu? Kutukan apa yang Yesus tanggung di atas kayu salib? Kutukan akibat ketidaktaatan manusia, saudara dan saya, terhadap perintah dan ketetapan Tuhan. Sejak Adam pertama, terus sampai saudara dan saya, manusia terus-menerus melawan. Kutukan itulah karena hukum Taurat, hukum Allah. Kalau orang melanggar harus dihukum, maka hukuman itulah yang ditanggung oleh Yesus Kristus buat saudara dan saya. Sementara kita di dalam dunia ini, kita masih takut kutukan-kutukan yang aneh-aneh. Ada orang takut kalau foto bertiga, jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati loh. Saudara, kalau foto bertiga, yang tengah, kalau kita lihat Yesus Kristus mati di atas kayu salib ada berapa? 3 salib. Yang mati siapa? 3-tiganya. Yang paling penting yang di mana? Yang di tengah. Kita balik kalau orang bilang, jangan. Itu dari dulu, dari zaman nenek moyang, papi, mami, papa, mama, emak, engkong, sudah bilang, jangan di tengah. Nanti yang di tengah mati duluan. Terus saya pikir dari mana itu ya? Terus, oh iya jangan deh. Jadi kalau mau 3, tambah satu, supaya 4. Saya pikir-pikir dari mana doktrinnya ya? Dari mana ajarannya? Sementara Yesus Kristus di tengah, dia yang paling mulia. Anak-anak tengah biasanya juga antik-antik dan luar biasa, super biasanya. Saudaranya kasih Tuhan, saya tidak mau membanggakan anak tengah yang juga bermasalah juga ada. Tapi kebanyakan yang saya survei, ini survei saya, bukan survei secara global. Tapi yang saya tahu memang seperti itu. Orang seringkali takut terhadap hal-hal yang remeh-temeh, yang gak penting. Tadi saya baru lindas kucing. Itu kucing udah tahu saya mau lewat. Dia nyebrang. Ya saya tabrak, dia mati. Terus habis mati gimana? Ingat dongeng nenek-nenek tua. Kalau habis tabrak kucing, jangan bawa kendaraan. 3 hari 3 malam pikirin celaka gua. Kucingnya belang lagi, kucingnya antik lagi, gue bisa celaka kalau begini. Aduh kepikiran, macam-macam saudara bisa tambahkan. Kutukan manusia, kutukan bahkan yang dari setan pun tidak akan pernah mempan terhadap orang percaya. Kenapa? Kutukan dari pencipta, dari Allah kita sudah ditanggung semua. Apalagi hal-hal yang gak jelas seperti itu. Saya juga kadang-kadang bingung, begitu banyak cerita-cerita yang bisa saudara tambahkan listnya tuh. Apalagi mau Sintia, ini mau lebaran, bukan mau Sintia. Lebaran biasa kurang mitos-mitos, cerita-cerita, kutukan-kutukan seperti ini. Saudara yang kasih Tuhan, Kristus sudah tanggung semua kutukan. Jadi jangan hidup lagi seperti orang hidup masih di dalam kutukan. Kita sudah bebas, kok bisa? Karena Kristus sudah tanggung di atas kayu salib. Yesus sudah lakukan bagi saudara, bagi saya. Kalau kita masih takut, berarti kita tidak menghormati. Kita menyinggung perasaan Tuhan waktu kita merasa kutukan yang lain bisa tiba.
kita tidak menghargai. Saudara yang kasih Tuhan, bagian awal ini saya mau ingatkan, hari ini kita bersyukur melalui Jumat Agung. Tuhan, terima kasih. Engkau merelakan nyawamu. Engkau rela menanggung kutukan yang aku harus tanggung. Sekarang aku jadi orang merdeka. Aku jadi orang bebas. Pertanyaannya, Tuhan mau apa dengan saya? Kalau saya sudah dibebaskan, apa yang aku harus perbuat? Bagian kedua, bukan hanya soal kerelaan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia memberikan teladan tentang apa? Keharmonisan di dalam Allah Tritunggal. 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Ada keharmonisan. Keharmonisan. Saya mau ajak saudara baca bersama-sama ayat Matius 27 ayat 46 ini. 1, 2, 3. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tidak mau lepas dari persekutuan dengan Bapaknya. Slide berikutnya kita akan baca bersama-sama 7 perkataan salib. Sekali lagi, yang di tengah itu, yang keempat, yang jauh lebih penting dalam arti secara teologis. Saudara coba baca. Yang pertama kita baca sama-sama. Yang pertama apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan yang ketiga, wanita, inilah anakmu, inilah ibumu. Yang keempat, Eli, Eli, lama sabachthani. Perkataan kelima, aku haus. Yang keenam, sudah genap. Yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Sekali lagi perhatikan yang saya kasih garis merah, warna merah. Eli, Eli, lama sabachthani. Di tengah, menunjukkan pentingnya, signifikannya bagian perkataan dari 7 perkataan di atas kayu salib. Yesus merasa, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Bapa meninggalkan aku? Ini bukan teriakan depresi. Ini bukan teriakan kesedihan. Tapi teriakan Yesus Kristus, Eli, Eli, lama sabachthani, merupakan penderitaan berupa rasa sakit yang mencapai puncaknya. Bukan hanya sakit secara fisik. Saudara pernah patah tulang, susah napas. Saya mencicipi beberapa bulan yang lalu yang namanya susah bernafas karena tulang rusuk patah. Saudara mungkin ngalamin ada bagian-bagian tertentu dalam hidup saudara sehingga saudara susah bernafas. Yesus Kristus dari jam 12 tadi kita baca sampai jam 3 tergantung darahnya tetes demi tetes tercurah pelan-pelan, mati pelan-pelan dari tangan, dari kaki, dari lambung, dari kepala, darah keluar 3 jam dari jam 12 sampai jam 3. Ketika sampai saat terakhir jam 3, Yesus masih bisa berteriak. Saudara kalau udah kehabisan energi, sebelumnya udah didera, dicambuk, disiksa, mati-matian oleh tentara. Tentara kalau mukul tuh nggak seperti orang biasa, saudara. Dia terlatih. Kalau ditendang oleh orang biasa sekali, nggak apa-apa. Tapi kalau ditendang 1 kali sama tentara Kopassus, tentara Romawi, Provos, Paswalpres, itu saudara bisa patah-patah. Bayangkan yang dialami Yesus Kristus ketika begitu sakit, menderita. Bukan karena depresi, karena kerelaan. Dia masih bisa berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Menunjukkan apa ini saudara? Sejak penciptaan, dari mulai penciptaan, Alkitab berkata, marilah kita menjadikan manusia. Maka Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ada keharmonisan, tidak ada pertentangan. Nggak mau, kamu aja yang cipta, aku nggak mau. Nggak ada, kita baca. Sampai peristiwa yang paling penting di atas kayu salib, Allah Anak, Dia begitu taat, Yesus Kristus mau menyerahkan nyawanya. Ini menunjukkan keharmonisan.
Di antara pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang setara. Beda kalau di bawah atau di atas, tapi ini setara. Teladan yang sungguh luar biasa. Allah Bapa merencanakan, Allah Anak melaksanakan. Nanti Allah Roh Kudus kita peringati, Dia memelihara setiap orang-orang tebusan saudara dan saya. Waktu saya merenungkan bagian ini, Tuhan, terima kasih. Engkaulah teladan. Mengapa suami istri tidak harmonis? Mengapa orang tua, cucu, menantu seringkali cekcok? Mengapa dalam gereja pimpinan, pengurus, pengerja, aktivis seringkali berbenturan? Kita hari ini diingatkan keharmonisan di dalam Allah Tritunggal yang setara karena rela. Dia tahu peran apa yang aku harus kerjakan. Peran apa kamu? Kalau gereja ini sebentar lagi hari Minggu kita peringati 35 tahun berulang tahun. Tidak ada keharmonisan. Saya yakin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan sudah tinggal nama GKRI Kelapa Gading. Tapi kalau saudara belajar dari keharmonisan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kita tahu seperti apa Yesus Kristus menjalankan perannya. Maka saya yakin ulang tahun hari Minggu ke-35 GKRI Kelapa Gading menjadi momentum yang penting bagi saudara dan saya untuk melangkah lebih jauh lagi. Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau saudara punya waktu, bacalah Mazmur 22 ayat 1 sampai 32. Pemazmur mengungkapkan, Tuhan Roh Kudus memberikan ilham menuliskan Mazmur 22 untuk mengatakan apa, menubuatkan apa yang akan terjadi. Hampir 1000 tahun kemudian Yesus mati. Teriakan daripada pemazmur 22, Allahku, Allahku, jangan tinggalkan aku. Jangan jauh daripadaku. Saudara kalau punya anak, masih ingat atau kita masih jadi anak-anak? Kalau kita mau disuntik, mau pergi ke dokter, anak-anak yang dekat sama mama, sama ibunya pasti teriak, Mama, Mami jangan jauh-jauh, Papi, Oma jangan jauh-jauh. Kenapa? Mereka pengen deket. Kalau lihat papinya, lihat papanya, lihat mamanya, lihat maminya, anak itu jadi tenang. Walaupun harus masuk ruang operasi, walaupun harus disuntik, mengalami ini, mengalami itu, dia lihat muka papa, mama, papi, mami, orang tua, dia jadi tenang. Yesus Kristus ketika mati di atas kayu salib, dia teriak, jangan tinggalkan aku. Apakah Allah benar-benar meninggalkan? Tidak. Bagian ini sangat sulit. Saya baca berbagai buku tafsiran teolog tentang bagaimana memahami Allah Bapa meninggalkan Allah Anak. Allah Anak Yesus Kristus ditinggalkan, tidak akan pernah tuntas. Nanti kalau kita ketemu Tuhan di sorga, kita tanya, itu maksudnya apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Aku mengertinya sangat terbatas. Hari ini di bagian yang kedua kita diingatkan. Mari belajar keharmonisan di dalam peran kita masing-masing. Seperti Yesus Kristus Allah Anak. Tahu perannya melaksanakan rencana Bapa, mati di atas kayu salib. Engkau harus mati. Walaupun engkau adalah anak yang aku kasihi. Masih ingat waktu Yesus dibaptis? Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dan nanti dunia, saudara dan saya akan berdiri di hadapan tahta Kristus, menghakimi saudara, menghakimi saya, menghakimi semua orang yang percaya juga yang tidak percaya. Dia sudah taat. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Yang terakhir, yang ketiga, kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Dia mati supaya saudara dan saya ditebus, diridim, dibeli supaya kita menjadi miliknya, dibayar lunas untuk dibebaskan. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kata ditebus di situ, artinya dalam bahasa Indonesia sehari-hari dibayarkan untuk dapat membebaskan. Alkitab bahasa Inggris menulis dengan istilah redeem, ransom, merebut secara paksa dengan membayar lunas daripada segala dosa. Apa artinya 1 Petrus ini? Ketika saudara dan saya melihat dan memperingati Jumat Agung, maka ingat baik-baik, saudara dan saya bukan milikmu lagi, bukan milikku lagi, karena kita sudah dibeli. Kalau kita beli handphone, maka handphone yang kita beli udah jadi milik kita dong. Gak bisa, itu Pak masih saya punya ya, kata tokonya, yang pedagang gak bisa. Saya bilang, ini sudah saya beli, saya sudah bayar. Maka ketika saudara dibeli dengan darah, bukan dengan emas atau perak, maka saudara jadi milik Tuhan. Sangat sederhana sekali. Tapi di dalam praktek hidup saudara, dalam praktek hidup saya, kita merasa saya sudah dibeli. Saya sudah jadi umat tebusan, tapi entar dulu Tuhan. Urusan hidup saya, tapi urusan Tuhan. Loh, jadi aneh. Padahal kita sudah dibeli dari hidup yang tidak punya tujuan. Kenapa saudara dan saya harus dibeli? Kalau saudara dan saya tidak dibeli, maka kita hidup tidak punya tujuan, meaningless, tidak punya tujuan. Sekarang kita menjadi meaningful, ada goal, ada tujuan mau kemana kita. Tadi saya katakan orang yang mengerti dia saat ini hidup, mau kemana dia. Yang anak-anak tahu nanti jadi sekolah minggu jadi remaja, yang remaja jadi pemuda, yang pemuda jadi young couple, akan menikah, yang menikah tahu tugas tanggung jawabnya. Maka yang sudah usia lanjut pun tahu sekarang aku waktunya untuk berjumpa dengan Bapa jika sudah waktunya. Ada orang-orang tertentu juga saya heran, begitu baik, tapi matinya sangat muda. John Sung 42, 43. John Calvin 55. Tapi bersyukur ada orang-orang juga yang begitu mengasihi Tuhan, yang bisa sampai umur 90, seperti Rasul Yohanes, seperti William Hendrickson yang tulis Modern Conquerors 82, 83. Kita nggak mengerti, kenapa Tuhan? Ada orang yang umurnya pendek, ada umurnya cuma setengah. Yesus Kristus 33,5 tahun masih muda sekali. Kenapa harus mati? Bagian terakhir, saudara kasih Tuhan, saya ajak kita baca dari 2 bagian firman Tuhan, dari 1 Korintus 6 dan 1 Korintus 7. Mari kita baca, perhatikan baik-baik. 1 Korintus 6 dan 1 Korintus 7. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pertama, kalau saudara sudah dibeli, jangan sembarangan lagi pakai tubuh kita. Ini bukan milik kita. Makanya nanti waktu saatnya tiba, kita bilang, Tuhan, aku sudah rela lepaskan tubuh. Kenapa? Memang bukan milik aku kok, milik Tuhan. Karena aku milikmu, sekarang tubuhku yang fana ini juga milik Tuhan. Nanti Tuhan ganti dengan tubuh yang mulia. Selama hidup, dari muda, gunakan baik-baik. Jangan gunakan tubuh sembarangan. Nanti giliran waktunya mau dipakai melayani Tuhan, sudah amsyong, sudah rusak, udah gak bisa apa lagi. Mumpung masih sehat, masih kuat, belum kena penyakit ini penyakit itu, layani Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi. Yang kedua, kalau saudara dan saya adalah milik Tuhan, 1 Korintus 7 ayat 23 berkata, 1, 2, 3, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu jangan lagi mau jadi hamba manusia. Jadilah hamba Tuhan. Amin. Apalagi hamba dosa, hamba setan. Jadilah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan tidak harus jadi pendeta seperti saya, bukan. Tidak harus. Tapi kalau saudara dipanggil oleh Tuhan sejak muda, kemanapun kita pergi, kita tidak bisa lari. Saya sudah melihat kesaksian begitu banyak orang yang tidak mau pun kalau Tuhan panggil, relakan. Tapi menyerahkan diri, menjadi hamba, dia Tuhan. Maka hidup kita jadi nyaman. Lewat kematian yang kita peringati hari ini Jumat Agung,
Tuhan, aku bersyukur, aku bersyukur. Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian minggu lalu. Saya terima kiriman WA dari seorang yang sudah 15 tahun lebih. Saya tidak pernah kontak dengan orang ini. Dia katakan, saudara saya yang yang nomor tengah, yang paling bisa diandalkan, kata dia. Karena dia 3 bersaudara baru meninggal. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena saya tahu yang mestinya yang sakit-sakitan yang paling besar. Tapi yang meninggal kenapa yang nomor 2? Sekarang yang nomor 3 yang paling kecil yang harus urus semua. Dia biasa diurusin, sekarang harus mengurus semua, tidak gampang, saudara. Biasa tinggal ikut, follower, sekarang harus jadi mimpin. Karena yang paling besar sedang sakit, tidak bisa apa-apa. Saya bilang, sakit apa? Karena tahu saya dia sehat-sehat saja. Dia ngerti bagaimana menjaga tubuh. Kena kanker perut, meninggal sebulan yang lalu. Saya tahu secara materi hartanya begitu melimpah. Tidak usah kerja. Mungkin makan dari bunga bank, bunga deposito juga udah kelebihan banyak. Saya kasih Tuhan, waktu saya merenungkan bagian ini, benar, karena saya tahu keluarga ini, kita tidak memiliki apa-apa, benar-benar tidak memiliki apa-apa. Bahkan emas yang ada di anting, di jari kita, di kalung kita, waktu kita tinggalkan tubuh ini, gak ada yang bisa dibawa. Semua kita tinggalkan. Kita diingatkan, Kristus, ketika dia mati, justru dia meraih kemenangan. Kalau saudara mati, saya mati, kita tinggalkan semua. Tapi Kristus ketika mati, dia memperoleh kemenangan karena ketaatan. Itu sebabnya hari ini Jumat Agung kita diingatkan. Apa yang Yesus lakukan? Tadi saya sudah uraikan, dia menyerahkan nyawanya, menanggung kutuk bagi kita. Dia memberikan teladan supaya kita hidup harmonis, suami istri tahu peran kita sebagai anak, sebagai pemimpin, sebagai yang dipimpin, sebagai seluruh peran yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir, saudara dan saya bukan milikmu lagi, bukan milikku lagi, aku milik Tuhan. Sewajarnya kalau kita berdoa, Tuhan mau apa dengan saya? Kalau kita benar-benar milik Tuhan, sewajarnya, sepatutnya, selayaknya kita berdoa kepada Tuhan, mau apa dengan saya, karena saya milikmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita merenungkan pesan firman Tuhan di hari Jumat Agung 15 April hari ini. Bagaimana hidup kita ketika mengingat kematian Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan mengingat kelahiran, tidak pernah memerintahkan mengingat mujizat-mujizat yang pernah ia lakukan, tapi ia perintahkan, ingatlah kematianku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat kerelaan-Mu menyerahkan nyawa. Terima kasih kerelaan Tuhan Yesus menanggung segala kutukan bagi kami, sehingga kami jadi orang merdeka. Terima kasih teladan yang Tuhan berikan keharmonisan di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengerjakan peran mereka masing-masing, tidak pernah berkonflik di dalam dirinya. Karena Bapa, Anak, dan Roh tahu bagiannya masing-masing. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami berkonflik dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan menantu, dengan jemaat, dengan pendeta, dengan hamba Tuhan, dengan sesama pengurus. Karena kami lupa meneladani kematian Kristus yang begitu taat dengan keharmonisan dengan Bapa, Anak, dan Roh. Dan terakhir kami diingatkan kembali, kami berdoa, kami yang sudah menjadi milik-Mu, mau apa Engkau dengan kami Tuhan?
apa yang Engkau ingin kerjakan dalam hidup kami. Kami boleh dengan rela hati, karena kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dengarkanlah doa kami, lihatlah isi hati setiap jemaat-Mu, dari yang sekolah minggu, remaja, pemuda, yang couple, sampai kepada yang pasutri dan berusia lanjut, tanpa terkecuali kami hanya sementara. Terima kasih buat kematian yang mengingatkan kami betapa singkatnya hidup kami dan membawa kami pada hidup yang lebih berarti. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.